Shalom, selamat pagi sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 28 April 2023. Salam sejahtera bagi kita semua, damai dan sukacita kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari yang baru ini. Bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan serta segala berkat-Mu hari ini. Pagi ini boleh menjadi bahagian kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Jamah hati kami, urapi kami, agar kami boleh mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, hidup menumpang di dunia. Tuo mempue lan lino. Petrus menyapa orang Kristen yang tersebar di wilayah Asia dengan sebutan orang-orang pendatang. 1 Petrus 1 ayat 1. Sebutan yang sejajar dengan itu muncul dalam pasal 1 ayat 17 dalam ungkapan menumpang di dunia ini. Keduanya hendak menegaskan mengenai status dan keberadaan pengikut Yesus sebagai yang berbeda sama sekali dengan dunia ini. Mereka sama sekali baru dan berbeda karena mereka telah ditebus dari keadaan dan cara hidup lama yang sia-sia. Ayat 18. Bukan dengan barang yang mahal, emas ataupun perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ayat 19. Dengan gambaran lain, dikatakan dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Ayat 23. Kelahiran kembali akan menyatakan buahnya dalam kehidupan dengan kasih persaudaraan, hidup dengan sungguh-sungguh saling mengasihi, dengan hidup dari firman yang kekal, dan bukan mengejar kemuliaan yang berakhir dalam kefanaan, sebagaimana kemuliaan bunga rumput. Ayat 24. Apakah yang pantas menjadi balasannya? Bahwa kita yang hina dan terpuruk dalam hidup lama, yang dikuasai dosa, telah ditebus dengan darah Kristus. Apakah yang pantas menjadi ungkapan syukur atas semua itu? Bukan pula emas dan perak yang dimintanya,
Allah menghendaki kita hidup sebagai pendatang atau sebagai penumpang di dunia ini, dalam arti kita berbeda dari yang lain di dunia ini. Ia menghendaki kita meninggalkan yang lama, yaitu hidup dalam kebodohan karena dikuasai dosa, melayani hawa nafsu. Ia menginginkan kita hidup dengan mengasihi sungguh-sungguh dengan kasih persaudaraan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, mengajar kami untuk menjadi pribadi yang taat dan setia mengasihi-Mu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Firman-Mu meneguhkan bahwa kami sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus. Tolong dan tuntun kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami bawa kepadamu untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang bergumul dengan penyakit. Mari Tuhan, jamah dan sembuhkan setiap mereka yang saat ini lemah karena sakit. Engkau berkenan menjawab setiap seruan yang terlafaz untuk kesembuhan mereka. Juga saudara-saudara yang berduka karena ditinggalkan orang yang dikasihi dan mengasihi mereka, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Saudara-saudara kami yang berbeban berat, yang bergumul dengan banyak hal, bergumul dengan studi, pekerjaan, himpitan ekonomi, atau hal-hal lain, Tuhan kuatkan mereka dan mungkinkan kami menjadi saluran berkat buat orang lain. Kami berdoa buat pemerintah kami, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, di mana Tuhan menempatkan kami menjalani kehidupan karunia-Mu. Beri mereka kebijaksanaan dan kearifan, sehingga mereka dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta sekeluarga, berkati mereka dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan berikan buat mereka. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berhasil. Kami percaya tuntunan tangan Tuhan akan menjaga setiap kami hari ini. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Ini doa kami. Dengarkan kami yang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.